Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan lagi pembahasan materi di Adobe Photoshop. Untuk sesi kali ini kita akan membahas berkenaan dengan fill tool atau bermain warna di Photoshop ya, fill tool. Saya buat lembar kerja baru di file new. Oke, saya pakai settingan terakhir 1500 kali 1000 pixel dengan resolusi 150 pixel per inch. Saya klik OK. Ya, ini dia tampilan lembar kerjanya. Ya teman-teman, jadi fill tool itu menunya, toolnya ada di sini. Nah, ini dia. Ya teman-teman, menu fill tool itu ada di sini dia. Nah, ini dia. Menu fill tool ada dua yang kita pakai, yaitu gradient tool dan paint bucket tool. Ya, gradient tool dan paint bucket tool. Pertama kita bahas gradient tool dulu. Nah, ini dia. Gradient tool itu perpaduan warna gradasi ya, warna gradasi. Kalau teman-teman lihat di bagian atas ini ada beberapa pengaturannya. Ini tinggal teman-teman klik saja, diklik seperti ini, nanti ada pengaturan warna seperti ini teman-teman. Nah, sama di pengaturan warna bagian layer style sebenarnya ya, persis sama. Teman-teman tinggal pilih aja gradasi, efek gradasi pewarnaan yang diinginkan. Terserah teman-teman mau pilih gradasi yang seperti apa. Misalkan teman-teman pilih yang gradasi seperti ini misalkan. Dan juga sudah dibahas sebelumnya bahwa pewarnaan gradasi ini masih bisa diatur-atur lagi ya, masih bisa diatur-atur lagi. Misalkan di ubah warnanya, yang ini diganti dengan warna yang lain misalkan ya, masih bisa dirubah. Oke, kemudian yang ini bisa diubah dengan warna yang lain, silahkan menyesuaikan. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini bisa diubah-ubah masian, atau menggunakan pilihan yang lain misalkan seperti ini ya, bisa dirubah-rubah lagi, bahkan posisinya teman-teman bisa diutak-atik lagi masian. Klik tahan aja, tinggal disesuaikan mana yang diingin dipindah-pindahkan komposisi warnanya, terserah teman-teman ya, terserah teman-teman. Nah, seperti ini misalkan, tinggal disesuaikan saja, kemudian di OK kalau sudah selesai. Nah, cara menggunakan gradient tool ini teman-teman, cukup klik tahan aja dari satu arah ke arah yang lain, atau dari satu sisi ke sisi yang lain. Misalkan nih dari kiri ke kanan, klik tahan ya, klik tahan, geret ke sebelah sini ke kanan, lepas, maka perpaduan itu akan langsung muncul ya. Misalkan saya undo, Ctrl Z, dari sisi dari ujung satu ke ujung lainnya juga bisa ya, Ctrl Z, atau dari kanan ke kiri juga bisa, silahkan teman-teman sesuaikan. Nah, efeknya juga ada 5 efek di sini teman-teman. Ada, kalau teman-teman lihat di bagian atas ini ya, ada yang namanya linear gradient, ada yang namanya radial gradient, ada yang namanya angle gradient, ada yang namanya reflected gradient, ada yang namanya diamond gradient. Ini teman-teman bisa nyoba-nyoba, misalkan pakai yang radial gradient, klik aja. Cara kerjanya sama ya, cukup diklik tahan, tarik dari satu sisi ke sisi yang lain, klik tahan, tarik, lepas. Nah, ini seperti ini ya, klik tahan, tarik, lepas. Nah, kemudian sama juga dengan efek yang lain, angle gradient, sama, klik tahan, lepas ya, klik tahan, tarik, lepas. Nah, seperti itu teman-teman. Begitupun efek yang lain, klik tahan, tarik, lepas ya, klik tahan, tarik, lepas. Nah, seperti itu. Ada juga yang ini, yang diamond, klik tahan, tarik, lepas. Nah, klik tahan, tarik, lepas.
Itu efek dari gradient tool atau warna gradasi. Ya teman-teman, masih berhubungan dengan fill color. Tadi kita sudah membahas yang namanya gradient tool, ya, yang namanya gradient tool di sini tempatnya. Dan gradient tool ini dia di bawahnya ada yang namanya pen bucket tool, ya, pen bucket tool. Gambarnya dia seperti ember tumpah, ya, ember dimiringkan. Gambarnya seperti ember dimiringkan, menumpahkan cat bahasanya, ya, pen bucket tool. Nah, ini gunanya untuk memberikan warna sama dengan gradient tool. Cuman pen bucket tool ini dia hanya memberikan satu efek warna saja. Maksudnya cuman satu warna saja, ya, satu warna saja. Kalau ini saya klik teman-teman, klik. Nah, warna yang diberikan pun tergantung pengaturan yang ada di sini teman-teman. Kalau di sini warna hitam, nanti kalau kita arahkan ke lembar kerja jadinya seperti ember seperti ini teman-teman, gambarnya, ya. Jadi ember seperti ini. Tinggal diklik saja, klik, maka layar tersebut akan berubah warnanya, ya, akan berubah warnanya. Atau bisa juga menekan tombol Alt dan backspace di keyboard, ya, tombol Alt dan backspace, yaitu tombol ini teman-teman, Alt dan backspace. Nah, ini dia backspace, Alt backspace, tahan Alt, tahan backspace. Jadi seperti ini. Nah, ya, misalkan Alt backspace. Nah, seperti itu teman-teman, ya, untuk menerapkan pen bucket tool di lembar kerja, ya. Kalau mau diganti dengan warna lain tinggal diklik saja teman-teman, klik saja, cari warna yang diinginkan, misalkan warna hijau seperti ini umpama. Saya klik teman-teman, saya klik OK, tinggal klik saja, ya, atau tekan Alt backspace. Nah, sama saja, ya. Itu untuk pen bucket tool teman-teman. Oke, teman-teman, berikutnya kita akan membahas materi yaitu berkenaan dengan brush tool, ya, berkenaan dengan brush tool. Di sini saya menggunakan layer yang sebelumnya, yang sudah saya buat sebelumnya. Kemudian saya membuat layer baru teman-teman, ya, saya buat layer baru menggunakan create new layer. Di sini saya klik create new layer. Nah, saya ubah namanya, saya klik 2 kali, klik menggunakan nama efek brush, ya, misalkan seperti ini, efek brush. Nah, brush tool teman-teman itu posisinya ada di sini. Nah, ini dia brush tool, ada di sini teman-teman. Untuk brush tool, ya, posisi brush tool ada di sini teman-teman. Diklik saja, klik, maka nanti kursornya akan berubah jadi seperti ini. Pengaturan brush teman-teman ada di atas ini, pengaturan brush, ya. Kalau teman-teman klik brush tool di sini, teman-teman bisa mengatur kayak misalkan master diameternya, besar kecilnya dari lingkaran brushnya ini teman-teman, ya. Bisa teman-teman atur, misalkan di sini terlihat 10 px teman-teman, ya. Ini tinggal diarahkan aja, klik tahan, geret, dibesarkan sesuai keinginan teman-teman. Nah, dilihat lagi, nah, ukurannya akan berubah, brushnya, lingkaran brushnya akan berubah ukurannya. Nah, tinggal teman-teman sesuaikan aja mau dibuat ukuran seberapa untuk brushnya, ya. Dan kalau bagian bawah hardnessnya ini teman-teman, ini untuk mengatur ketebalan atau kesamaran dari brushnya. Ada kadang-kadang sisi brushnya itu dia tebal sekali, ya, tebal sekali, maksudnya padat isi dari brushnya, atau efek sapuannya padat. Misalkan saya buat hardnessnya 100% teman-teman, ya, kemudian saya sapukan, nah, dia hasilnya padat. Ada juga teman-teman, kalau teman-teman kurangi, misalkan hardnessnya dibuat 0 umpama, ya. Nah, teman-teman bisa lihat nanti perbedaannya. Kalau hardnessnya saya buat di titik 0, maka hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, lihat, hasilnya dia lebih halus.
Ya, hasilnya lebih halus, sapuan berasnya lebih smooth bahasanya. Kalau misalkan hardnessnya tadi dibuat 100% teman-teman, maka dia akan padat isinya. Ya, akan padat berasnya itu. Tapi kalau hardnessnya teman-teman dibuat 0, maka efeknya akan menjadi smooth, halus efek sapuannya. Nah, itu perbedaan dari tingkat hardnessnya teman-teman ya untuk di brush. Kemudian teman-teman masih berhubungan dengan brush tool ya, masih berhubungan dengan brush tool. Jadi efek brush tool ini kalau teman-teman ingin membuat ukuran dari lingkaran brushnya ini membesar atau mengecil secara manual di keyboard, teman-teman bisa menekan tombol ini teman-teman di keyboard. Menekan tombol buka tutup kurung kurawal ini ya, tutup kurung kurawal ini di keyboard untuk membesarkan brushnya, dan buka kurung kerawal untuk mengecilkan brushnya. Misalkan seperti teman-teman, brush yang muncul tampil tuh ukuran ini teman-teman ya. Kalau ingin dibesarkan berarti buka kurung kerawal. Nah, yang ini yang ditekan teman-teman. Ya, yang ini yang ditekan di keyboard ya, ditekan beberapa kali ini, maka tombolnya lingkaran brushnya akan membesar. Kalau ingin mengecilkan sebelahnya teman-teman, tekan tombol ini beberapa kali. Ya, buka kurung kerawal ini ya, buka kurung siku ini, diklik beberapa kali. Nah, seperti ini teman-teman, dia otomatis akan mengecil. Kalau ingin membesarkan sebelahnya, mengecilkan, membesarkan gitu ya. Kalau teman-teman mungkin agak ribet, misalkan kalau harus ngatur di sebelah sini ya, setiap kali ngatur, setiap saat ngatur, maka teman-teman bisa mengatur secara manual di keyboardnya, yaitu dengan menekan tombol buka kurung kurawal sama tutup kurung kurawal ini di keyboard ya, di keyboard. Silakan teman-teman cari keyboard yang ada gambar seperti ini. Nah, ini untuk mengecilkan dan membesarkan efek dari lingkaran brushnya gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, masih berjibaku dengan menu brush ya, menu brush. Jadi di brush itu teman-teman ada efek-efek sapuannya ya, ada efek-efek sapuannya. Kalau teman-teman pilih di atas ini teman-teman, di efek brush itu beberapa efek brush bisa teman-teman jumpai, dari yang ukurannya kecil sampai yang ukurannya besar, dari efek yang kecil smooth, kemudian ada efek yang besar smooth. Ya, ini banyak pilihannya. Dan ternyata kalau ini dikebawahkan lagi teman-teman, ini dikebawahkan lagi, maka pilihannya masih banyak. Ya, pilihannya masih banyak. Dari misalkan brush yang seperti ini teman-teman ya. Misalkan brush seperti ini saya besarkan fungsi brushnya misalkan. Nah, seperti ini teman-teman. Ada efek brush seperti ini. Nah, kalau disapukan klik tahan gitu ya, maka ada efek brush seperti ini. Nah, seperti ini dan seterusnya. Ini efek brush, salah satu efek brush yang ada di menu brush tool ini. Ya, banyak pilihannya. Bahkan ada efek seperti efek daun teman-teman. Diklik aja, klik. Nah, kemudian arahkan ke lembar kerja teman-teman, disesuaikan besar kecil brushnya. Klik tahan, maka akan memunculkan efek daunnya teman-teman. Kalau mau dirubah warnanya silahkan, di bagian foreground ini teman-teman ganti dengan warna yang teman-teman inginkan ya, misalkan warna seperti ini teman-teman. Oke, nah akan berubah dia. Ini efek brush dari daun ya, efek brush daun. Masih banyak lagi teman-teman efek-efek yang lain seperti rumput. Nah, ini dia teman-teman, efek rumput. Rumput biasanya hijau. Nah, umpama nih ya, klik tahan, geret aja teman-teman, maka nanti akan muncul efek rumput pada brush tersebut ketika disapukan. Seperti ini teman-teman. Ini efek brush rumput di Photoshop.
Ya, begitupun efek-efek yang lain teman-teman. Jadi teman-teman silahkan mencoba efek-efek brush yang ada di Photoshop ini ya, beragam banyak pilihannya. Teman-teman silahkan menyesuaikan saja. Jadi kurang lebih seperti ini efek-efeknya yang bisa dijumpai teman-teman. Nah, efek-efek seperti ini ya, itu efek-efek dari brushnya. Kalau teman-teman mau ganti warna, silahkan disesuaikan warna yang diinginkan. Seperti ini misalkan teman-teman tinggal disapukan saja, sapu, 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 maka akan muncul efek brush yang disesuaikan. Oh ya teman-teman, apabila teman-teman ingin memanfaatkan brush tool dengan beberapa efek yang berbeda, usahakan teman-teman juga mengatur layer untuk masing-masing efek dari brushnya. Contoh misalkan saya ingin membuat 3 efek brush yang berbeda ya teman-teman. Misalkan saya sediakan dulu layer yang pertama. Saya beri nama brush 1 misalkan ya teman-teman, brush 1. Saya menggunakan efek brush yang ini misalkan teman-teman, efek brush rumput misalkan ya, efek brush rumput. Kemudian saya kasih warna hijau seperti ini teman-teman. Saya buat efek brush di layer 1 ya, di brush 1 ya. Di brush 1 saya membuat efek brush rumput misalkan seperti ini teman-teman, brush rumput di layer brush 1. Nah, seperti ini. Kemudian saya mau buat efek brush lain, misalkan efek brush daun. Nah, saya di sini membuat layer baru lagi teman-teman ya. Dengan create new layer di sini saya buat layer baru lagi supaya efek brush 1 ini nanti tidak tercampur dengan efek brush daunnya. Saya buat create new layer, klik 2 kali, klik, pilih brush 2 misalkan, brush 2. Nah, di brush 2 ini saya mau menggunakan efek daun misalkan teman-teman ya, daun. Saya ganti warnanya seperti ini teman-teman ya. Oke, saya berikan efek daun di sini. Misalkan seperti ini teman-teman ya, pilih move tool. Lihat teman-teman, jadi brush daun dia memiliki layer sendiri, brush rumput dia memiliki layer sendiri. Jadi nanti ketika kita ingin mengedit rumputnya, maka kita tidak akan mengganggu daunnya. Begitupun ketika nanti kita akan mengatur atau mengedit daunnya, maka tidak akan mengganggu rumputnya. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman mau membuat beberapa settingan dari brush tool ini, harap untuk membuat per masing-masing layer sehingga nanti untuk lembar kerjanya tidak saling mengganggu satu sama lainnya, dan pengeditannya pun bisa mandiri sendiri-sendiri. Oke, jadi itu ya teman-teman, apabila kita ingin membuat beberapa efek brush dalam lembar kerja Photoshop, diharapkan bisa membuat beberapa layer untuk masing-masing efek brushnya, agar nanti ketika pengeditan tidak mengganggu efek brush yang lainnya.